Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Puji Lestari, eh, dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu tentang motivasi belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Eh, Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Andini Puji Lestari dengan NPM 202153044. Nah, adapun sebab yang akan dibahas yaitu poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, belajar dan pembelajaran, yang kedua, motivasi belajar, yang ketiga, motivasi belajar dan implikasi dalam pembelajaran, yang keempat, ada hubungan motivasi dengan kebutuhan manusia, yang kelima, ada proses motivasi belajar dalam belajar, dan yang terakhir, teori-teori motivasi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, mungkin kalian sudah tahu karena pengertian dari belajar dan pembelajaran sudah diterangkan oleh kelompok sebelumnya. Di sini saya hanya akan menerangkan sesingkatnya. Belajar dan pembelajaran. Banyak para ahli tokoh terkemuka yang mengutarakan pendapatnya tentang definisi belajar, terutama dalam buku yang berjudul The Questioning of Learning Activities. Para ahli tokoh tersebut mengemukakan pendapat tentang apa itu belajar. Di antaranya ada Bruton 1984, Hamalik 2001, Slamet 2013, Piaget dalam Dimyati 2010, dan Singer 1986 dalam Siregar 2010. Nah, berdasarkan pendapat tokoh-tokoh tersebut, dapat kami simpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku pembelajaran ke arah yang lebih baik yang didapat dari pengalaman dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Nah, adapun definisi belajar dan pembelajaran sama seperti definisi belajar, definisi pembelajaran pun banyak para ahli tokoh terkemuka mengutarakan pendapatnya. Di antaranya ada Cejne dalam Siregar 2010, Nyarso dalam Siregar 2010, Kintings 2008, Dimyati dan Mujiono dalam Nurhani 2015, Winkel dalam Siregar 2010. Nah, berdasarkan pendapat tokoh-tokoh tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses di mana lingkungan seseorang yang dilakukan secara sengaja untuk memotivasi siswa agar dapat belajar sendiri. Untuk poin yang kedua yaitu pengertian motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar ini berasal dari dua kata Latin yaitu mover yang artinya dorongan atau daya penggerak. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar siswa sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Nah, pengertian motivasi belajar pun banyak para ahli yang berpendapat tentang pengertian apa itu motivasi belajar, di antaranya Sardema dan Uno. Dari beberapa pengertian motivasi belajar, menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta membersihkan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan dikehendaki dapat tercapai.
Masih dalam pembahasan pengertian motivasi belajar, di poin kedua ini ada fungsi motivasi belajar. Nah, dalam fungsi motivasi belajar ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan yang nantinya akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, di mana motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Sardiman 2018-25, fungsi motivasi ada 3, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, yang kedua, menentukan arah perbuatan, yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Nah, menurut Sukadirmata 2011-62 mengatakan bahwa motivasi memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama mengarahkan directional function, yang kedua mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan activating and energizing function. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dan mencapai prestasi. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang melakukan kegiatan itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik dan sasaran akan tercapai. Untuk poin yang ketiga ada macam-macam motivasi. Motivasi ini banyak sekali macamnya karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun penulis hanya membahas dari 2 macam sudut pandang, yaitu motivasi berasal dari dalam pribadi seseorang yang biasa disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar pribadi seseorang yang biasa disebut motivasi ekstrinsik. Ada 2 tokoh yang mengemukakan tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yaitu Tambuhan 2015 196 dan Sardiman 2018-289. Namun menurut pendapat para ahli, tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yang ada pada diri siswa diantaranya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar. Sebaliknya, jika motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul akibat adanya rangsangan dari luar diri siswa. Di poin yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, yang artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologi siswa. Menurut Syamsu Yusuf dan skripsi Rima Rahmawati 2016-17, motivasi belajar dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu A. Faktor internal, diantaranya ada faktor fisik dan faktor psikologis. B. Faktor eksternal, diantaranya faktor sosial dan faktor non-sosial. Masih untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, adapun menurut Dimyanti dan Mujiono 2015-297, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama ada cita-cita dan aspirasi siswa, yang kedua kemampuan siswa, yang ketiga kondisi siswa, yang keempat ada kondisi lingkungan siswa, yang kelima yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, yang terakhir upaya guru membelajarkan siswa. Nah, berdasarkan pemaparan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, bahwa faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kondisi jasmani dan rohani siswa, kemampuan siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa diantaranya kondisi lingkungan sekolah, keluarga, guru, fasilitas belajar, dan pergaulan.
Di poin yang kelima ada perspektif tentang motivasi. Dipandang dari perspektif psikologis, motivasi dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Sandrock 2008 .2511 menjelaskan bahwa terdapat empat perspektif tentang motivasi, yaitu yang pertama A. Perspektif behavioral, yaitu perspektif behavioral menekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi peserta didik. Pada perspektif behavioral ini, motivasi dapat dilakukan dengan pemberian insentif. Nah, insentif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. B. Perspektif humanistik. Penekanan dari perspektif humanistik adalah kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian dan kebebasan untuk memilih nasib mereka. Perspektif ini berkaitan erat dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Hal ini disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Maslow terdapat 5 kebutuhan individual yang disusun secara hierarki. Hierarki kebutuhan Maslow tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan psikologis; yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan; yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki; yang keempat, kebutuhan harga diri; yang kelima, aktualisasi diri. C. Perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, motivasi peserta didik dipadu oleh pemikiran mereka sendiri. Perspektif kognitif merekomendasikan agar murid diberi lebih banyak kesempatan dan tanggung jawab untuk mengontrol prestasi mereka sendiri. D. Perspektif sosial. Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman, yaitu kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok dan lingkungannya. Poin yang selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, siswa memerlukan motivasi. Motivasi yang ada pada diri siswa itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Menurut Sadirman 2018.283, ciri-ciri motivasi yang ada pada siswa diantaranya: yang pertama, tekun menghadapi tugas; yang kedua, ulet menghadapi kesulitan; yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah; yang keempat, lebih senang bekerja mandiri; yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang; yang kelima, yang keenam, begitu saja sehingga kurang kreatif; yang ketujuh, dapat mempertahankan pendapatnya; yang kedelapan, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini; dan yang terakhir, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Adapun indikator motivasi belajar menurut UNO 2011.223 adalah: yang pertama, adanya hasrat, keinginan, dan berhasil; yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; yang ketiga, adanya harapan atau cita-cita masa depan; yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar; yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator motivasi belajar yaitu ketekunan dalam pengerjaan tugas, tertarik terhadap bermacam-macam masalah dan memecahkannya. Motivasi belajar juga dapat didorong dengan adanya penghargaan kegiatan yang 17 menarik dan lingkungan belajar kondusif. Seorang siswa yang senantiasa memiliki motivasi belajar yang tinggi akan melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan belajar.
Untuk subbab yang ketiga, ada motivasi belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan guru untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik, yang kedua hadiah, yang ketiga pujian, yang keempat hukuman, yang kelima membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, yang ketujuh yaitu menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik, yang kedelapan yaitu membentuk kebiasaan belajar yang baik, yang kesembilan yaitu gunakan metode bervariasi, yang terakhir menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran atau alat-alat peraga memberikan nilai ulangan sebagai pemicu siswa untuk belajar lebih giat, menumbuhkan dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, mengadakan permainan dan menggunakan simulasi menumbuhkan persaingan dalam diri siswa, merupakan upaya lain untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Ternyata motivasi belajar memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses belajar, baik motivasi internal maupun eksternal. Jika seorang anak tidak mempunyai motivasi dalam dirinya, maka hasil belajar menjadi tidak maksimal, sehingga dia membutuhkan motivasi dari luar, yaitu pemberian motivasi dari orang-orang sekitar. Di subbab yang keempat ada hubungan motivasi belajar dengan kebutuhan manusia. Dalam setiap perbuatan, manusia pasti memiliki tujuan tertentu dan berdasarkan motif tertentu pula. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan sebuah motivasi. Motivasi inilah yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada manusia untuk bertingkah laku mencapai tujuan, yang dapat memberikan kepuasan apabila berhasil mencapai. Memang sulit untuk mengetahui motivasi pada diri seseorang secara langsung, namun motivasi pada diri seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Tingkah laku yang memenuhi kebutuhan cenderung untuk diulangi apabila kebutuhan itu ditumbuhkan. Tingkah laku yang mencapai ke arah tercapainya tujuan menjadi semakin kuat, yakni bila mana seseorang dimotivasi lagi dengan cara yang sama, maka tingkah laku itu akan terjadi. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sering menghadapi tingkah laku kelas yang tidak dapat diterangkan dan sulit diatasi karena tingkah laku tersebut telah diperkuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam situasi-situasi yang agak memberikan reward bagi seorang anak, kecenderungan tingkah laku dapat dipelajari, cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak. Misalnya dengan cara memberikan pujian atau penghargaan lainnya. Misalnya, anak yang selalu berbicara di kelas sering mengganggu ketenangan kelas, barangkali berusaha memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Bila tingkah lakunya menarik perhatian, maka kemarahan dan teguran dari guru sangat berpengaruh. Di subbab yang kelima ada proses motivasi dalam belajar. Dalam psikolog, belajar proses berarti cara-cara atau langkah-langkah yang dengan beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi dalam diri siswa. Menurut Jerome S. Barner, dalam proses belajar, siswa menempuh 3 tahap. Yang pertama, tahap informasi, yaitu tahap penerimaan materi. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu tahap pengubahan materi. Dan yang terakhir, yaitu tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian materi. Pembahasan di subbab yang terakhir atau keenam, yaitu ada teori-teori motivasi belajar. Nah,
Adapun beberapa teori-teori motivasi belajar di antaranya yang pertama, teori insentif, yaitu teori mengatakan bahwa seorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan didapatkan. Yang kedua yaitu dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya masalah seksual saja, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Yang ketiga ada teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang keempat yaitu takut kehilangan vs kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepemuasan atau terpenuhinya kebutuhan. Takut kehilangan adalah ketakutan akan kehilangan yang sudah dimiliki. Yang terakhir, kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga muncullah apa yang disebut dengan goal setting atau penetapan tujuan. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, di sini saya juga masih belajar. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.